Ya, itu tadi video persembahan dari regional Jawa Barat dan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nah, jawabannya apa ya kalau saya bilang sampurasun? Kalau warga Waalaikumsalam Jawa Barat warahmatullahi pasti tahu wabarakatuh. ya. Sampurasun. Rampes, Sip. rampes. Wah, keren. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinas'anal mudunya diwadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, hari ini di siang ini eh nah, waktu-waktu di mana kita ingin terlelap ya, Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di acara Seknas Goes to Regional. Nah, namanya judulnya udah Seknas Go to Regional ya, artinya kita akan disapa langsung nih sama tim dari Seknas. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita ya Ibu Sekjen kita yang kita cintai. Halo Mbak Uus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, izin revisi dikit Sekjen Goes to Regional. Oh Jadi iya, bukan ya Allah. Seknasnya. Oh iya, Sekjennya ya yang jalan-jalan. Iya. Aduh, maklum ini deg-degan pertama kali ketemu sama Mbak Uut. Aduh. Nggak apa-apa. Mbak Uut, Senang alhamdulillah saya. sehat Mbak Uut. Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Puasanya lancar. Alhamdulillah lancar. Sudah Alhamdulillah. bolong di depan, jadi sekarang tinggal semangat menghabiskan puasa. Sip, alhamdulillah. Wah, gimana nih kesannya tadi udah dikasih musik seperti itu? Udah Iya, berasa rasa pulang kampung ya, Masya Allah. Rasa kangennya tuh kampung itu rasanya rasa banget. Apalagi musiknya tuh, aduh, tuh khas banget Jawa Barat. Betul. Nah, habis ini kita parasmanan Mbak di belakang. Ah ya, siaplah. Baik Mbak, kita akan mulai ya Mbak ya acara ini. Wah, Masya Allah sekali, ini udah banyak banget yang pasti penasaran sama program-program yang akan diberitahu ya Mbak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang program apa saja sih yang saat ini sedang diluncurkan atau yang ingin diluncurkan oleh IP ini. Nah, teman-teman, baik untuk mengefektifkan waktu nih, biar kita ngobrolnya lebih panjang lagi dengan Mbak Uut, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Oke, teman-teman tahan dulu penasarannya, tahan dulu, Pak Uut juga tahan dulu. Dan nanti akan dikasih kesempatan space untuk Pak Uut. Tapi sebelumnya, sebagai ucapan selamat datang kami kepada Mbak Uut dari selaku Sekjen, kami akan memutarkan video persembahan dari regional. Nah, mohon silahkan teman-teman boleh disimak. Inilah video persembahan dari regional yang ada di Jawa Barat dan Banten. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teh telur semua. Perkenalkan, saya Seni Listi Kartika Palestin, Sekretaris Regional Ibu Profesional. Kalau ada waktu offline mainnya ke Banten, kita main ke Masjid Agung Banten ya teman-teman. Dan inilah kami, para pengurus Ibu Profesional Banten. Ini sebagian kecil saja yang hadir pada saat serah terima jabatan di kepengurusan yang lalu. Kami total ada 52 orang yang siap berbagi dan melayani untuk menyediakan program-program unggulan di Ibu Profesional Banten. Dan ini adalah salah satu program yang sedang kami jalankan di bulan Ramadan, yaitu Challenge Parsel Lebaran Ibu Profesional Banten. Ada 4 challenge, berikuti informasi detailnya silahkan kunjungi Facebook, kemudian YouTube, dan Instagram Ibu Profesional Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibu Profesional Sukabumi. Saya Rani Apriyanti selaku Sekretaris Regional Sukabumi izin memperkenalkan regional kami. Sekilas program kerja yang sudah kami susun terkhusus untuk seluruh member Ibu Profesional Sukabumi, diantaranya adalah Milad Ibu Profesional Sukabumi pada tahun ini menuju usia 4 tahun. Dari komponen Sejuta Cinta yang sedang berlangsung adalah program Happy Ramadan Kids. Wisuda Akbar dari komponen Hima yang akan diselenggarakan insya Allah pada bulan Mei 2022.
Kemudian dari komponen Kampung Komunitas memiliki program Quote of the Day, Start of the Day, dan Live Performance. Semua program ini diisi dan dibawakan oleh member Ibu Profesional Sukabumi. Selain itu, program unggulan kami adalah program Playdate. Komponen RCIP selalu siap membantu kebutuhan SDM dan pelatihan untuk para member IP Sukabumi dan KIPMA yang siap dengan kebutuhan member terkait transaksi jual beli. Berikut adalah mereka, para pengurus yang kami sebut sebagai tim Pawon IP Sukabumi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kasepang, sareng Ibu Profesional Garut. Perkenalkan, saya Nuri Asnani, Sekretaris Regional Ibu Profesional Garut. Alhamdulillah, di Garut kami memiliki 30 orang pengurus dengan member berjumlah 124 orang. Zona alam Garut tidak usah diragukan lagi. Pemandangan yang indah dengan pegunungan di sebelah utara dan pantai yang membentang di sebelah selatan. Juga ada wajah baru dari alun-alun Kota Garut. Dan ada juga oleh-oleh Garut yang khas, yaitu dodol Garut. Ada juga akar wangi, dan lain-lain. Agenda Ramadan Ibu Profesional Garut ada banyak, alhamdulillah ada Semarak Ramadan Ibu Profesional Garut. Dengan berbagai acara live dan challenge untuk para member. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Mauna. Saya adalah Sekretaris Regional dari IP Cirebon Raya. IP Cirebon Raya merupakan gabungan dari beberapa daerah, yaitu Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Inilah dia teman-teman wajah-wajah pengurus yang saat ini sedang bertugas di IP Cirebon Raya. Untuk komposisi leader, alhamdulillah saat ini sudah terpenuhi dan terisi semua untuk semua komponen, baik Sekrek, Hima, Sejuta Cinta, RT Komunitas, dan juga KIPMA. Inilah dia kegiatan yang sudah dilakukan di IP Cirebon Raya. Ini hanya sebagian saja karena banyak kegiatan lain yang sudah dilakukan. Teman-teman bisa langsung cus ke media sosial kami di Instagram @Ibu Profesional Cirebon Raya atau fanpage Ibu Profesional Cirebon Raya. Ketahui kegiatan lainnya. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Novianti Yusuf, Sekretaris Regional Ibu Profesional Karawang, akan menjelaskan secara singkat mengenai profil IP Karawang. IP Karawang sendiri ada sejak tahun 2012 dan cakupan wilayahnya yaitu daerah Karawang, daerah perbatasan Karawang Bekasi, dan daerah perbatasan Karawang Purwakarta dengan jumlah member yang tercatat yaitu 364 member. Adapun kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dan atau sedang dilaksanakan oleh IP Karawang, yaitu kami sudah berkolaborasi dengan radio lokal sebagai media partner, kemudian kami berkolaborasi dengan Amanda Learning, yaitu sekolah anak berkebutuhan khusus, dan berkolaborasi dengan komunitas anak tangguh. Jadi memang tahun ini kolaborasi dengan teman-teman difabel. Selain itu, setiap komponen pun memiliki kegiatan rutinnya masing-masing. Bisa teman-teman lihat pada slide, seperti komunitas pun memiliki rumah belajar jahit dan craft, rumah belajar literasi, rumah belajar masak, dan rumah bermain. Kemudian pada tahun 2021, biarin Umi lama-lama marah Kaila. Pada generasi pengurus baru, alhamdulillah setiap komponen leader dan manajernya masing-masing. Sekian profil singkat dari IP Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, saya Lucy Diani, Wilujeng Sumping di Ibu Profesional Regional Bandung. Ini adalah para leaders periode kepengurusan 2022-2024. Saat ini, Ibu Profesional Bandung memiliki 67 pengurus dan 4 majelis wali amanat. Kami memiliki misi untuk menjadikan Ibu Profesional Bandung sebagai ekosistem pendidikan dan kolaborasi perempuan yang membawa dampak perubahan serta kebaikan bagi Indonesia. Dengan misi menjadi wadah belajar dalam mengembangkan kualitas dari diri perempuan dalam perannya sebagai pribadi, istri, dan ibu. Menghidupkan ruang berkarya perempuan sebagai ekosistem perubahan yang dimulai dari dalam rumah dan keluarga.
dan menjadi penggerak kebaikan dengan melakukan kolaborasi, sehingga dapat berbagi dan berdampak luas. Masih penasaran dengan Ibu Profesional Bandung? Silahkan kunjungi di medsos kami. Assalamualaikum, Wilujeng Sumping di Ibu Profesional Tasikmalaya. Kami adalah regional di ujung tenggara Jawa Barat dengan cakupan wilayah Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Berdiri sejak tanggal 2019, Ibu Profesional Tasikmalaya saat ini beranggotakan 115 member yang aktif belajar dengan bahagia di komponen pilihannya masing-masing, yakni Kampung Komunitas, Selasar Institut, dan Taman Bunga Sejuta Cinta. Sebagai integrator komponen yang ada, fokus kegiatan Sekretariat Regional Tasikmalaya saat ini adalah membangun bonding antar member. Kegiatan yang kami kelola diantaranya Pledit rutin untuk pengurus, Sekring Menyapa, yakni sebuah talk show yang dipandu oleh tim Sekre dengan mengundang pengurus atau member untuk membahas hal yang menarik dan disiarkan langsung dari media sosial Ibu Profesional Tasikmalaya. Selain itu, kami juga mengelola kegiatan milad Ibu Profesional dan halal bihalal setiap tahunnya. Nah, untuk mengetahui kegiatan seru apa saja yang ada di komponen, yuk kita simak penjelasan dari komponen Ibu Profesional Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila Berlian sebagai Sekretaris Regional dari Cianjur. Regional Cianjur sendiri terdiri dari 48 member yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur. Dan inilah para pengurus Ibu Profesional Regional Cianjur. Terdiri dari 5 komponen, yaitu komponen Sekretaris Regional, komponen Hima, Komunitas, RCIP, dan KIPMA. Setiap komponen, alhamdulillah sudah memiliki leadernya masing-masing, didampingi manajer yang selalu siap untuk berbagi dan melayani. Untuk program unggulan di regional kami memiliki program unggulan menjahit online yang digagas oleh komponen komunitas sebagai rumah belajar jahit. Dan salah satu program unggulan lainnya adalah Rukun. Rukun yaitu rumah belajar Quran. Demikian salam perkenalan dari kami Regional Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video persembahan dari 8 regional yang ada di Jawa Barat dan Banten, Pak Uut. Wah, Masya Allah ya, keren-keren sekali nih programnya nih. Wah, kasih lope sama Pak Uut ya. Oke teman-teman, baik, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya yang lebih inti lagi ya, ada sambutan dan juga nanti diskusi tanya jawab dengan Mbak Uut. Alangkah lebih baiknya kita lebih semangat lagi. Barangkali ada yang tadi ada yang ngantuk dengar musik tuh, musik itu sebenarnya bikin ngantuk ya. Nah, yang ngantuk, yuk kita yel-yel Ibu Profesional dulu biar gak ngantuk, biar tambah semangat. Boleh di open mic semua. Kita akan yel-yel Ibu Profesional. Nah, siap ya? Siap. Okay. What's your problem? No Cek sound dulu. Oh, cek sound. Baik. Cek sound dulu. Cek sound ya. Cek. Pada hafal kan? Hafal. Salah. Cek sound ya, cek sound. What's your problem? No problem. Kelihatan banget ngantuknya, no problem. What's your problem? No problem. Nah gitu dong, no problem gitu. No problem. Ulangi. Masih cek sound apa mau mulai nih? Kita mulai ya. What's your problem? No problem. What's your problem? No problem. What's Challenge. What's Challenge. protect yourself? Cancel. Go away.
Ibu profesional. Yes. Keren, Masya Allah ya. Harus semangat walaupun suasana mengantuk, harus tetap semangat. Baik, setelah yel-yel saya mau sapa dulu tim dari setiap segrek ya, setiap regional ya. Ada dari Banten, ada Mbak Seni. Halo Mbak Seni. Oh ya, beliau izin on off cam ya karena sedang menjalankan tugas di ranah publik. Kita lanjut ke Bandung, ada Teh Lucy Diani. Halo Teh Lucy. Dan ada dari Garut, Teh Nuri. Nah, ada suaranya ya, boleh nanti ditampilkan orangnya biar menyapa para membernya. Dari Cirebon ada Mbak Maunah. Nah, ini halo Mbak Maunah. Cirebon sudah ada yang hadir. Nih, ini ada sekretnya ya. Terus ada Teh Pika dari Tasik. Dan ada Teh Rani Aprianti dari Sukabumi. Ada Teh Rini Nopianti dari Karawang. Halo. Ada suaranya. Dan terakhir ada Teh Nur Laila Berlian dari Cianjur. Waalaikumsalam. Ya. Salam. Oke, baik teman-teman. Oh iya, itu katanya tadi Jackson. Gitu ya, ketinggalan. Pantesan ya. Oke, baik. Teman-teman. Untuk supaya kita lebih leluasa lagi waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Ut nih, jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Kapan lagi ngobrol langsung dengan Ibu Sekjen kita ya tentang apapun itu, silahkan. Yang penasaran dengan program-program IP, yang penasaran tentang Ibu Profesional itu apa aja, ada apa aja, yuk sekarang yuk kita gali nih, mumpung ada nih Bu Sekjennya di sini di depan kita. Dan saya informasikan teman-teman, jangan beranjak kemana-mana. Saya informasikan ini dari sekarang ya, jangan beranjak kemana-mana. Kenapa? Karena akan banyak sekali hadiah bertebaran di acara ini. Wah, pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Ikutin terus dari awal sampai akhir ya, biar dapat ininya nih, insight-nya setelah pertemuan ini. Baiklah teman-teman, kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sekretaris Jenderal Ibu Profesional. Siapa lagi kalau bukan Mbak Utami Sadikin. Halo Mbak Uut. Hai Mbak Nisa. Oke, baik teman-teman, mohon disimak. Ini sambutan dari Mbak Sekjen kita ya. Silahkan, monggo, mangga Mbak Uut. Persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semangat karena hari ini insya Allah kita ketemu ngobrol selama 90 menit ke depan, jadi waktunya agak panjang untuk ngobrolin apapun itu. Teman-teman boleh tanya apapun, boleh menyampaikan gagasan atau idenya kepada saya, dan nanti insya Allah kami akan berikan kepada komponen-komponen yang memang dirasa ini tepat sasaran. Oke, siang hari ini senang sekali saya mendatangi 8 regional setelah sebelumnya 18 regional. Jadi ini 8 regional, tapi saya tahu yang gemuk-gemuk gitu ya, yang besar-besar gitu ya, yang jumlah membernya tuh sudah lebih besar gitu ya. Seperti Bandung sudah di atas 1 juta kayaknya. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya kalau teman-teman bisa hadir, karena teman-teman adalah regional-regional dengan aktivitasnya yang sangat padat. Nah, karena saya yakin regional-regional ini punya segudang aktivitas untuk anggotanya. Ini kesempatan baik untuk saya mendengar teman-teman, cerita teman-teman, kisah sukses dari regionalnya yang bisa saling menularkan ke regional lain dan menjadi bahan bakar atau motivasi untuk tetap bisa berperan dengan sungguh-sungguh di Ibu Profesional. Women in Collaboration tahun ini merupakan tema besar yang kita usung bersama sebagai bagian memberikan wacana kepada dunia bahwa seorang perempuan, seorang ibu dan istri bisa berkolaborasi secara individu maupun secara komunal untuk memberikan dampak yang lebih luas lagi ke sekitar dan juga kepada dunia. Dari dalam rumah untuk dunia bukan hal yang mustahil lagi, karena di masa pandemi semua sudah hidup
bahkan berinteraksi secara online. Sehingga sekat-sekat antar yang teman-teman rasakan selama ini, akses informasi yang tidak sama, atau mungkin kesetaraan perilaku atau perlakuan yang mungkin teman-teman rasa di online ini kami tidak akan terasa sangat besar. Hanya pembedanya adalah mungkin pada provider atau mungkin ada sinyal-sinyal yang mungkin sangat hectic ya, karena belakangan semua orang menggunakan media sosial dan internet sebagai aktivitas harian mereka. Jadi saatnya teman-teman mulai memiliki karya, memiliki dampak untuk orang terdekat, untuk orang tersayang, dan untuk diri sendiri dari rumah dan untuk dunia. Itu dulu Mbak Nisa, nanti akan banyak lagi cerita-cerita menarik lainnya ketika kita diskusi dengan santai ya. Oke, terima kasih Mbak Uut, sambutannya bikin nyes gitu ya, tetap berkarya. Harus tetap berkarya meski dalam rumahnya Mbak Uut. Ya. Oke, tuh teman-teman sudah dikasih pintu terbuka yang selebar-lebarnya. Mau nanya apa, mau ngobrol apa, mau menyampaikan apa, gagasan, ide, yuk, dikeluarkan saja semuanya Mbak Uut ya. Kita mau curcol mungkin. Ada yang mau curcol. Aduh, saya Mbak Uut, gimana ini regional membernya sepi semua. Silahkan. Kita bebas ya Mbak Uut ya. Hari ini kita kurang lebih 45 menit nih. Kita akan ngobrol banyak. Kita akan diskusi mulai dari menit sekarang. Nah, jadi teman-teman, ayo yang aktif bertanya, siap-siap gondol tuh door prize yang udah berjajar. Informasi door prize-nya sampai puluhan. Wow, hebat sekali, Masya Allah. Iya, keren nih, Sponsornya banyak ya Mbak Nisa? Banyak banget Mbak Uut, saya aja ngiler. Kata saya, boleh nggak MC jawab? MC boleh nggak jawab? Boleh nggak MC ikutan gitu? Pokoknya jangan terlewatkan ya. Yuk kita aktif ya bertanya. Boleh teman-teman yang tanya langsung ke Mbak Uut di raise hand nanti. Terus kalau misalnya yang malu-malu kucing, boleh di videonya dimatikan tapi suaranya dinyalakan boleh. Atau misalnya lagi repot gak bisa bicara atau tatap muka, silahkan di kolom chat ya. Banyak sekali cara untuk menyampaikan pendapat. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Oh, oke, ya siap. Ada Mbak Mas Pupah dari Banten. Oke, silahkan. Assalamualaikum Mbak Uut dan kakak tidur semuanya. Izin absen ya. Saya izin bertanya. Saya sebagai PJ di Rumbel menanyakan apa sih tugas spesifik PJ itu gitu. Dan apakah apa sih namanya? Rumbel yang aktif itu seperti apa? Apakah semua member itu yang merupakan SR itu yang seperti apa yang menghilang tanpa kabar kah? Atau mungkin hanya sekedar muncul lalu hilang lagi itu disebut SR atau tidak? Terus apa sih? Dan satu lagi, kalau misalkan Rumbel mau menghasilkan sebuah produk, itu ketentuannya seperti apa sih, Mbak? Ya, cukup itu aja, Mbak. Oke, itu juga panjang, Mbak. Cukup itu. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Mbak Masuna dari Banten ya. PJ Rumbel apa, Mbak? Kalau boleh saya tahu. PJ Rumbel memasak, Mbak. Masya Allah, ini enak nih, kebayang nih. Berarti jago masak ya. Masya Allah. Gini, tugasnya PIC dari Rumbel itu apa sih? Tadi pertanyaan yang pertama itu ya. Jadi kalau yang pertama, tugas PJ adalah memastikan setiap anggota di Rumbel tersebut memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Jadi artinya gini, mungkin kan dari tadi
Mbak cerita ya, ada SR juga, ada yang aktif gitu ya, ada yang SR, ada yang aktif. Nah, itu semua masuk di member Rumble Memasak gitu. Tapi mereka juga yang SR juga sebetulnya sih nyimak tipis-tipis ya Mbak. Kalau saya yakin sekali, walaupun SR tapi mereka punya passion dimasak gitu ya. Mereka pasti akan nyimak tipis-tipis di pojokan terus merasa kayaknya ini bisa nih kayak eksekusi atau uji coba. Jadi tugasnya PIC adalah memastikan adanya kesamaan hak dan kewajiban. Apa itu? Yaitu memberikan aktivitas-aktivitas yang dirasa menjadi kebutuhan dari Rumble Memasak sendiri. Aktivitasnya bisa bulanan, bisa mingguan, bisa pekanan, itu silakan dikoordinasikan dengan tim sesama di Rumble-nya. Apakah kesiapan dari tim memungkinkan untuk 1 pekan sekali, 1 bulan sekali, atau seperti apa? Jadi yang penting PIC adalah bertanggung jawab bahwa kita memastikan teman-teman kita punya dan memiliki kebutuhan, terfasilitasi kebutuhannya, dan kita bisa memberikan itu dengan baik gitu ya. Lalu apalagi selain itu, itu tadi memastikan hak dan kewajiban yang sama. Jadi kalau ada member yang aktif, kita apresiasi. Kita apresiasinya seperti apa? Tidak perlu dengan nominal ataupun misalkan berkirim giveaway gitu ya, nggak perlu. Tapi misal bisa memberikan apresiasi bulanan dengan memberikan daftar nama keaktifan setiap bulan siapa saja yang aktif gitu ya. Jadi ini pemantik juga, Mbak, salah satu strategi untuk memantik mereka yang silent reader gitu kan. Mungkin dengan begitu mereka merasa, oh iya kalau kayak gini nih kayaknya artinya bisa nih kalau saya aktif nanti saya bisa masukin. Mohon sebentar. Oke. Tahan ya. Wah, sudah ada yang raise hand lagi dari Teh Karin, ditunggu ya. Teman-teman boleh ya, jangan lupa untuk isi presensi. Terus yang namanya belum ada regionalnya diisi juga, diikuti nama regionalnya ya. Presensinya bisa diisi dari sekarang, tidak perlu menunggu sampai selesai. Tapi acaranya tetap sampai selesai. Jadi jangan udah isi presensi terus leave gitu ya. Kita tetap ikutin sampai selesai. Saya lanjut ya, Mbak ya, silakan. Tadi. Mohon maaf saya izin off cam karena ada tukang paket datang. Oke. Lalu apalagi? Jadi tadi sudah kita memberikan kebutuhan sesuai passionnya membernya dari PIC, dari Rumble Memasak tersebut. Selain itu ya kita mengapresiasi mereka yang aktif gitu ya, dengan ya kita memberikan lebih gitu ya, fasilitas lebih. Contoh misalkan jika nanti ada acara-acara, berarti yang aktif ini yang kita libatkan dahulu gitu. Lalu nanti yang silent leader kita ajak dengan dengan upaya memberikan kita memberi penghargaan pada mereka yang aktif dahulu. Lalu dengan harapan si silent leader ini akan ikut serta di dalamnya, dan lama-kelamaan mereka akan menunjukkan potensi dirinya juga. Jadi kalau saya bilang silent leader itu bukan artinya mereka selamanya tidak peduli dengan grupnya, tapi mungkin punya keterbatasan waktu yang membuat mereka tidak bisa hadir setiap waktu, setiap jam, menyimak obrolan dan juga diskusi di room chat-nya tersebut, di WAG-nya. Lalu gimana tipikal yang dikatakan silent reader gitu ya. Jadi dulu saya pernah saat di Bekasi ya, saya ini pernah menjadi leader komunitas IP Bekasi dulu. Ini tuh sebenarnya sudah sebenarnya makanan sehari-hari, setiap WAG itu pasti ada yang silent reader gitu. Sampai akhirnya saya dulu mendefinisikan silent reader adalah mereka yang tidak aktif selama beberapa bulan. Jadi bisa 3 bulan atau lebih. Gitu. Lalu 3 bulan atau lebih ini dalam bentuk apa? Ya baik itu di room chat atau di WAG tidak ada obrolan gitu, atau mungkin ketika kita mengajak ada acara offline atau ketemu gitu ya, pas entah latihan bareng atau apa, itu pun tidak pernah hadir selama 3 kali berturut-turut. Jadi misalkan dalam 1 bulan ada latihan bareng gitu ya, yang haruskan untuk hadir gitu. Di bulan pertama tidak hadir, bulan kedua tidak hadir, bulan ketiga tidak hadir, nanti kita yang pertama kita lakukan adalah menjapri atau tanya gimana kondisinya, mungkin juga sedang sakit atau apa gitu. Kita tetap berhusnuzon bahwa mereka sedang tidak sempat gitu ya.
apakah sedang sakit atau ada kondisi lain yang memang mereka tidak bisa mengikuti dengan baik segala aktivitas atau aktivitas maupun kegiatan yang kita berikan pada mereka. Oke, siap sebentar ya. Oke, lanjut. Lanjut setelah itu, apalagi indikatornya silent leader? Silent leader adalah mereka yang tadi yang 3 kali berturut-turut tidak hadir, gitu ya, dalam kegiatan offline, lalu di online mereka juga tidak hadir selama 6 bulan. 6 bulan itu terhitung dari misalkan anggota WAG itu terbentuk, terus kita 6 bulan lihat seperti tidak ada respon gitu ya. Apakah nomornya ganti, nomornya mati, atau seperti apa, itu dijapri dahulu, lalu dirasa misalkan memang tidak ada respon yang baik gitu ya, ataupun feedback yang baik dari yang bersangkutan, tinggal kita berikan pilihan apakah untuk tetap stay atau tidak stay lagi di sana. Tidak stay lagi dalam artian kita remove, bicara baik-baik, dan kita sampaikan konsekuensinya seperti apa. Lalu apalagi kalau misalkan yang silent reader ini sebenarnya kalau misalkan mereka bisanya cuma seminggu sekali jawab discuss dari grup atau masih bisa muncul sebulan sekali memberikan tanggapan, menyampaikan gagasan atau mungkin menjawab sekedar salam dan mau ngobrol sekali-sekali, itu belum dikatakan silent reader. Jadi indikatornya adalah ada batasan waktu. Nah, batasan waktu ini perlu disampaikan, diobrolkan oleh sesama pengurus. Mau berapa batasan waktu kita? Memberikan waktu bahwa mereka ini masih kita fasilitasi, masih kita izinkan untuk bergabung. Ini silakan dibuat kesepakatan bersama, karena setiap regional saya rasa punya karakteristik dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi yang paling tahu adalah teman-teman. Berapa lama idealnya atau efektifnya kita memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa kembali aktif atau setidaknya mereka kembali concern perhatian pada grup yang mereka ikuti. Semoga itu menjawab ya, Mbak. Satu lagi Mbak Uut pertanyaannya. Yang mana ya, Mbak? Ketentuan produk Rumble. Oh ya, Oke, siap. Oke, ketentuan produk Rumble. Jadi gini, produk Rumble dikatakan produk bersama. Produk bersama yang dihasilkan dari hasil belajar, hasil teman-teman berkumpul, dan teman-teman yang satu passion ini membuat sebuah produk. Gitu. Jadi bukan orang-orang yang atau individu di dalamnya yang memang sudah punya produk itu sendiri, dan itu bisa dikatakan produk bersama, tidak. Tapi teman-teman yang betul-betul ini produk satu ini adalah, mohon maaf ada bocor, ada satu produk yang memang betul-betul dari awal produk ini kita latihkan bersama, kita trialkan bersama, trial errornya tuh bareng-bareng, nyobain resep pertama gagal, resep kedua masih gagal, sampai ketemu yang resepnya itu benar-benar fix. Oke, ini pasti anti gagal. Ini pasti udah resep yang masternya. Karena ini udah teruji secara berapa kali kita uji coba dan ini yang paling baik. Jadi dari situ definisi produk bersama. Artinya memang produk yang dihasilkan secara bersama yang dikerjakan oleh semua individu di dalam Rumble tersebut. Lalu bagaimana setelah punya produk bersama, teman-teman mulai berpikir kira-kira ini akan kita uji coba kemana. Jadi sebelum itu menjadi massal kita produksi secara besar-besaran dan profit, kita harus uji coba dulu apakah ini bisa atau layak jual, gitu. Jadi ini bisa kayak tes pasar dulu ke teman-teman dekat atau mungkin ke pengurus di beda Rumble gitu ya. Uji coba nih kita punya produk bareng nih, gitu. Coba deh apa sudah layak untuk jual gitu. Nanti setelah itu prosesnya berjalan, teman-teman boleh mendaftarkan produk bersamanya ini ke KIPMA regionalnya. Jadi ini bisa jadi nanti unit usahanya KIPMA regional. Bahwa KIPMA regional sekarang punya produk loh, dari mana? Dari produk-produk Rumble yang dihasilkan oleh teman-teman Rumble di dalamnya. Nanti ada buku bersama, antologi bentuknya, ada produk kue Rumble memasak di Banten gitu ya. Jadi itu akan lebih besar manfaatnya karena banyak ibu yang
bisa masuk dan benar-benar merasakan prosesnya gitu, Mbak. Semoga menjawab ya Mbak Masuna. Iya, makasih Mbak. Maaf Mbak Nalat, Mas Pupah. Mas Pupah. Oh, Mas Pupah. Ya Ada nggak Mbak apa-apa. Mauna di sini Mas Pupah, Masya Allah. Di Iya, itu maaf. biasa siang puasa Boleh, gitu ya, boleh jam nanya satu ngantuk. lagi nggak Mbak? Oh, nanya satu lagi. Ya antri banyak ini loh. Tapi aku penasaran. Oh ya, kan kalau misalkan di kepengurusan itu kan banyak tuh pelatihan untuk manajer, pelatihan untuk apa sih, manajer ke atas lah ya. Tapi kalau untuk PJ ini yang berkecimpung langsung dengan para member itu sangat minim sekali gitu untuk pelatihannya. Apakah harus seperti apa? Bagaimana koordinasi antara PJ antar regional juga gitu. Maksudnya biar ada belanja ide atau apapun itu mungkin yang bisa membantu yang mungkin tadinya lagi drop gitu, yang lagi lemah, siapa tahu nanti bisa semangat lagi gitu. Atau gimana caranya sih gitu tuh biar para PJ ini punya tempat, punya wadah yang memang bisa kita bekerja sama untuk sama-sama semangat, sama-sama belajar di ini nih ya tanpa terbebani gitu. Oke, siap. Gini, ini sebenarnya salah satu bentuk kolaborasi cantik kalau misalkan Mbak nanti mau membuatnya di regional. Sampaikan kebutuhan Mbak. Contoh misalkan Mbak punya timeline, pengurus itu kan butuh enrichment juga ya. Enrichment, bukan hanya manajer tapi juga PIC Brumbel, betul, saya sepakat. Maka ajukan itu pada RCIP. RCIP regionalnya bilang, sampaikan bahwa saya butuh pendampingan atau enrichment untuk pengurus Brumbel saya yang bisa membuat pengurus-pengurus ini punya nilai lebih, gitu, punya peningkatan kapasitas diri ketika mereka menjadi pengurus di Brumbel tersebut. Sampaikan itu materinya apa saja yang sekiranya Mbak melihat, oh ini kebutuhan pengurus saya nih. Entah leadership-nya, entah mungkin ilmu komunikasinya, atau mungkin public speaking-nya, itu monggo diajukan saja. Dan ini bisa jadi kolaborasi cantik. Sedang untuk gimana kalau misalkan di pusat adakah yang bisa menjadi wadah gitu ya, untuk bertemunya rumbel-rumbel, PJ Rumbel untuk ngobrol sharing session bersama. Ini mungkin bisa ngobrol sama Mbak Yesi nanti juga saya akan bantu sampaikan. Mbak akan ngobrol dulu sama sekrek di regionalnya. Kalau kebutuhannya saya butuh banget ada wadah nasional secara besar gitu ya, secara skala nasional untuk bisa ngobrol sama PIC di antar regional yang punya passion sama di memasak. Seperti itu sampaikannya. Nanti saya akan bantu ke Mbak Yesi bahwa ada permintaan seperti ini di regional ini dan mungkin bisa dieksekusi di nanti ketika kepengurusannya sudah berganti, sekjennya sudah berganti dan ini bisa jadi program baru untuk kepengurusan tersebut. Terima kasih Mas Bulfa, Mbak untuk masukannya ini nanti saya bawa ke pusat. Terima kasih Mbak. Ya, gimana, sudah puas ya Mbak ya? Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke Raisen yang kedua. Ada Mbak Karin dari Tasikmalaya. Iya. Mbak Karin, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Uut. Hai Mbak Karin. Sampurasun. Bunda kayak apa tuh jawabnya? Rampes. Semuanya jawaban rampes. Oke, rampes. Ya, senang banget nih bisa hadir Mbak Uut, apalagi ada teman-teman yang lain. Karin ada 3 pertanyaan, tapi sebenarnya ini berhubungan sih Mbak Uut. Jadi yang pertama itu, yang lagi hangat-hangatnya yaitu Besti. Aku pengen, nih apakah ada dibocorkan bagaimana timelinenya, misalnya kampanyenya kapan, terus apakah ada tim sukses dan lain-lain, apakah pengurus juga bisa menjadi tim sukses dan lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua itu masih berhubungan dengan regenerasi. Saya tuh menemui adanya perbedaan waktu timeline seleh per regional. Jadi regional saya itu berbeda, terus ada regional lain berbeda, juga berbeda dengan timeline di pusat.
Jadi saya sempat bingung dengan hal tersebut. Nah, apakah penentuan itu memang diberikan sepenuhnya ke regional gitu misalnya, atau memang ada timeline yang plek dari pusat? Adik nggak suka sih. Yang ketiga, ini masih juga berhubungan dengan regenerasi dan lain-lain. Kita kan sekarang sudah mulai berkembang nih Ibu profesional, banyak sekali yang bisa kita pilih gitu, playground misalnya ada dapur bersama, ibu inklusif dan lain-lain. Nah, itu yang Karin rasakan itu apa ya, banyak dibutuhkan pengurus kan gitu ya Mbak, sedangkan di regional sendiri mungkin regional saya itu belum sebesar itu dan belum sebanyak itu teman-teman yang mau berkontribusi, jadinya saya merasa kayak ada tarik-menarik gitu. Maksudnya diajakin nih dari ini, ayo diajakin dari ini, padahal saya sendiri misalnya masih di regional juga masih kesulitan juga nih kalau mau gerak nih gitu. Nah, itu gimana tanggapan dari Mbak U? Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karin. Oke, yang pertama timeline Besti ya. Ya, oke. Kemarin alhamdulillah sudah ada sesi awal untuk pengenalan siapa saja Besti yang sudah lolos seleksi 1. Jadi kemarin adalah seleksi kedua. Nanti kemarin setelah ngobrol secara publik gitu ya, secara publik melihat gagasan dan juga motivasi dan juga inovasi-inovasi yang ingin mereka buat gitu, itu menjadikan nilai lagi nanti untuk kami para panelis, karena ini masih sesi yang kami masih perlu menilai dari kandidat-kandidat yang kemarin gitu, nanti ada penilaian lagi. Kapan, apakah nanti ada kayak melibatkan brand apa ya namanya, kalau kayak jurkam ya, juru kampanye atau apa gitu, mungkin nanti akan ada gitu ya, akan ada informasinya di FBG, karena baru pada hari ini kita mau ngobrolin lagi tentang, jadi kami setelah kemarin para Besti tampil di publik, besok insya Allah kita akan ngasih informasi apa saja kondisi dari komponen masing-masing. Jadi 2 calon ini itu akan saling mempelajari komponen yang akan mereka masuki itu seperti apa kondisinya. Itu dulu gitu. Jadi kenapa sih kita nggak ngambil membuka juru kampanye dulu? Karena kami percaya gitu ya, informasi dulu kepada si para calon ini kondisinya seperti apa, komponen yang akan mereka masuki itu bekal yang penting untuk mereka tahu nantinya. Jadi kalau masalah nanti kampanye itu seperti apa, itu nanti akan informasi dari CIP akan di-share di Facebook Group juga, dan nanti insya Allah pemilu juga tidak akan lama dari jadwal kemarin, dan timeline-nya hari ini, kalau saya tidak salah, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana seleksi yang berjalan di RCIP sendiri. Itu bisa dicek di Facebook Group, karena Makminya sudah berkabar pada saya akan menginformasikan hal tersebut di sana, termasuk bagaimana scoring, penilaian dari tiap-tiap kandidat sampai masuk di sesi kedua kemarin. Jadi supaya kita sama-sama fair, bisa tahu kenapa yang si A masuk, si B enggak, kenapa si B enggak masuk, si C masuk. Nah, itu kayak gitu-gitu, seperti itu tuh harus terbuka, harus dibuka secara publik gitu ya. Jadi nanti disaksikan aja Mbak Karin, karena nanti informasinya akan ada di Facebook. Lalu tentang regenerasi regional, kenapa sih satu regional dengan regional lain itu berbeda? Awal tahun 2020, ya transparan Mbak Maunah benar. Awal 2020 saat New Chapter dibuat gitu ya, saat New Chapter kita jalankan, saya sudah pernah menginformasikan bahwa kita akan membuat tata aturan regenerasi atau seleh secara berkala. Jadi kita tentukan per 2 tahun sekali. Saat itu saya sudah sampaikan ke para sekrek. Di 2021 banyak yang menyampaikan bahwa itu belum bisa dijalankan di regional karena regional-regional ini sudah memiliki siklusnya regenerasi masing-masing. Namun saya waktu itu sudah menyampaikan juga gitu, itu tidak apa-apa di awal karena memang mungkin terkesan mendadak gitu, karena permintaan saya waktu itu 2020 berarti kita harus seleh bersama-sama itu 2022 gitu kan. 2022 baru nanti 2 tahun lagi berarti nanti 2024.
ternyata itu masih sulit untuk diimplementasikan di regionalnya masing-masing. Sehingga saya waktu itu memberikan sedikit kelonggaran, oke nggak apa-apa di pertama ini nggak apa-apa, nggak masalah untuk nggak bisa seragam. Tapi mohon dipastikan gitu ya, saya mohon dipastikan bahwa nanti ketika ada regenerasi di regional itu tahun berikutnya berjalan adalah sama dengan pusat. Sama dengan pusat dalam artian pusat akan berakhir di tahun ini semuanya di 2023 dan akhirnya nanti 2 tahun berikutnya itu akan dibuat serempak bahwa semua regional sama. Itu permintaan saya waktu sudah menyampaikan itu ke para sekrek. Jadi kenapa tidak bisa secara serempak gitu ya sampai saat ini? Karena memang setiap regional sudah punya siklus masing-masing. Berdirinya setiap regional pun berbeda. Dan kita sendiri di ibu profesional gitu ya, mengaminkan atau membuat sebuah siklus itu bukan saklek kalau kemarin-kemarin ya. Karena setiap high energy ending setiap pengurus itu berbeda. Ada pengurus yang punya kesiapan, oke 2 tahun saya siap. Tapi ada yang pengurus merasa, oke 1 tahun aja dulu rasanya sudah ngos-ngosan gitu. Jadi itu yang kami hargai di pusat. Namun memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa akan ada penyeragaman dari durasi waktu yang kita tentukan di pusat. Nanti kembali lagi, kalau misalkan hal itu pun dirasa tidak memfasilitasi keunikan regional, itu akan ada obrolan tersendiri nantinya. Namun di pusat kami mengupayakan bahwa setiap regenerasi itu memang bisa serempak sehingga kita mencari bibit-bibit regenerasinya juga lebih mudah, bisa dikontrol di pusat, bisa dibuat secara sistemnya, lalu itu semua bisa berjalan secara otomatis gitu ya, autopilot, sehingga itu bisa menjadi sistem di ibu profesional sendiri. Itu sangat impian idealnya seperti itu. Tapi untuk sampai di proses sana tentu butuh prosesnya juga gitu ya. Dan kembali setiap kali saya menyampaikan sebuah gagasan itu ya saya perlu melihat apakah regional siap dengan siap menerima ide tersebut gitu ya, siap membuat itu menjadi nyata. Tapi kalaupun tidak berarti ada yang perlu kita sesuaikan antara pusat dan regional. Itu Mbak Karin. Lalu yang ketiga, regenerasi tentang proyek inovasi. Betul, proyek inovasi di Women in Collaboration awal tahun ini tuh sejak awal tahun saja sudah ada 4 proyek inovasi yang sedang berjalan di ibu profesional. Dapur Ibu Bersama, Ibu Inklusi, IPedia gitu ya. Lalu ada Home Team juga. Lalu ada Home Team baru on proses ke Seknas untuk pengajuan sebagai proyek inovasi. Lalu ada nanti ada bukan komponen proyek inovasi tentang film juga nanti ditunggu saja informasinya. Dan ada beberapa proyek inovasi yang sedang on process, ongoing, dan akan masuk Seknas satu persatu. Kenapa kesannya tarik-menarik untuk SDM-nya? Sejujurnya, karena memang sistemnya belum berjalan dengan baik, Mbak. Membuat sistem itu butuh trial error di awal. Seperti di awal mungkin teman-teman suka tanya, IPedia tuh apa ya? Kenapa ada IPedia? IPedia itu ibu profesional bukan sih? Ada suka pertanyaan gitu. Sampai akhirnya di 2022 saya buat kita rapihkan semua proyek inovasi yang berjalan. Dan itu merupakan anak proyek atau anak aktivitas dari komponen pusat. Jadi contoh misalkan kayak Klip atau Klik itu adalah proyek inovasinya dari kampung komunitas. Induknya adalah kampung komunitas yang akan bertanggung jawab. Lalu itu kita buat secara lebih legal, lebih resmi, karena mengikuti ada SOP dan juga aturan yang kita buatkan di Seknas. Sampai di tahap itu, mungkin teman-teman akan melihat kemarin-kemarin kok kayaknya bebas-bebas aja membuat sebuah program dan sebagainya. Iya, karena kami belum mempunyai SOP sendiri di Seknas. Tapi 2022 ini kami coba membuatkan sistemnya dengan merapikan proyek-proyek inovasi dan melegalkan dengan mengeluarkan SK yang resmi dari Seknas sendiri. Lalu kenapa tarik-menarik? Ya itu tadi, belum adanya sistem yang berjalan, lalu kami juga perlu mempelajari
konsekuensi yang terjadi di lapangan seperti apa. Ketika ada kebijakan A, ini akan berkonsekuensinya akan seperti apa. Komponen mana yang harusnya handle ini. Nah, hal itu perlu digali dan dilihat dengan riset juga di RCIP, apa yang perlu dibenahi di awal. Maka yang Seknas lakukan adalah yang bisa kami lakukan dahulu. Yang paling memudahkan yang bisa kami lakukan adalah membuat proyek inovasi ini legal dulu secara secara publik. Jadi kalau orang bertanya ini apa ini produknya IP? Oh iya, ini proyeknya inovasinya dari komponen si A. Ini proyek inovasinya dari komponen si B. Dan kami berupaya Mbak, semoga kepengurusan nanti setelah saya proses ini bisa lebih baik. Dan yang tadi dikhawatirkan tarik-menarik SDM lagi tidak terjadi karena RCIP kita sudah lebih baik, sudah membuat sebuah sistem regenerasi yang smooth dan itu bisa autopilot ke depannya, insya Allah. Gitu ya Mbak Karin. Iya, Mbak Karin, gimana jawabannya? Oh, siap Uut, jelas sekali katanya. Terlope ada di komen ya. Memang itu Masya Allah banyak sekali programnya. Kayaknya itu Mbak Karin maksud tarik ulurnya itu ke sini pengen ikut, ke sini pengen ikut. Sementara di regional pun masih harus dipegang juga gitu ya. Sumber SDM di regional pun tidak banyak gitu. Itu pun yang dialami sama Sukabumi sih Mbak. Jadi paham. ada ini pengen ikut. Terus di regional gimana? Ya itu dilema bersama ya. Tenisa bisa membaca isi hatiku. Ya karena kita sama. Ya, baik resen yang ketiga ini ada dari Mbak Pita Karawang. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum MC dan Mbak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Pita. Dan dari IP yang lainnya. Jadi gini Mbak Ut, saya mau melanjutkan yang untuk pertanyaan yang pertama yang mengenai keaktifan member. Jadi saya dari SC sebelumnya mohon izin ini Teh Rini Sekrek dari IP Karawang. Jadi di SC Karawang ini untuk teman-teman yang baru bergabung dari New Chapter ini, saya amati selama ini itu kurang responnya gitu Mbak. Saya sudah di grup saya sudah meramaikan, bahkan sudah saya japri satu persatu. Jadi setiap ada kegiatan di SC itu kalau di grup misalkan nggak ada respon nih dari teman-teman yang baru bergabung dari New Chapter, saya pasti japri satu persatu. Ada yang respon, setelah di japri itu ada yang respon dan ada juga yang hanya membaca. Jadi permasalahan ini pun sudah saya sampaikan ke Sekrek IP Karawang. Mungkin dari sekian komponen, sepertinya saya yang paling sering curhat sama Teh Rini ini mengenai keaktifan member ini gitu. Jadi saya sampai minta teman-teman dari pengurus lain, bahkan minta Sekreknya langsung pun untuk meramaikan grup SC Karawang. Tapi alhamdulillah sih selama ini untuk member lama SC Karawang itu alhamdulillah sampai saat ini masih sangat aktif dan juga mereka masih aktif di kepengurusan gitu. Hanya saja ini untuk yang New Chapter ini yang kadang saya agak sulit gitu. Maksudnya mungkin dari Mbak Uut atau teman-teman IP yang lain ada kiat-kiat atau khusus gitu atau gimana sih caranya mendekati atau PDKT dengan teman-teman gitu biar mau aktif gitu, minimal ada respon. Menghilang? Ya, nge-freeze atau... ya, nge-freeze kayaknya. Oke. Saya pikir tempat saya aja. Mungkin tadi tentang keaktifannya Mbak Ut katanya ini
Iya Mbak Vita, peluk jauh ini memang tantangan bersama ya. Silent reader itu di mana-mana tetap ada. Tapi memang jumlahnya kalau semakin besar dibandingkan yang aktif itu juga jadi tantangan besar di regional. Karena kita butuh respon juga feedback dari mereka untuk tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk member itu punya dampak untuk mereka. Paling tidak membawa kemanfaatan dan merasa ada perbaikan dari setiap individu yang ikut gitu ya. Itu. Kalau tantangan seperti ini, sebenarnya kalau saya selalu ngobrol karena SC itu base-nya adalah sosial, jadi ini bisa balik ke kebutuhan individu dahulu sebelum sampai mengajak orang lain untuk terlibat. Kebaikan itu bentuknya bisa apapun gitu, tidak berupa materi saja. Contoh misalkan nggak perlu donasi ketika ada banjir atau apa, itu mungkin kalau itu secara komunal. Tapi kalau SC untuk aktivitasnya yang bisa dikerjakan adalah dimulai dari apa yang memang kita bisa kerjakan. Mungkin mulai dari menanam pohon gitu ya, menanam pohon, lalu mengajak satu orang pengurus ikutan menanam pohon, lalu mengajak mungkin satu tim di pengurusan regional ikut terlibat itu, sehingga aktivitasnya bisa dikatakan tetap itu aktivitas SC karena gagasannya mau dimulai dari SC, lalu dibesarkan melalui media sosial sehingga orang akan melihat oh aktivitas ini berjalan. Harapannya tetap kembali pada anggota bahwa mereka ikut tergerak, bahkan mau ikut terlibat aktif dalam program tersebut. Kalaupun tidak bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena ini kan sesuai sama kebutuhannya. Karena kebutuhan kita nggak ada siapapun yang ikutan, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kita bahagia menjalankannya. Jadi mulai dengan apa yang bisa membahagiakan diri kita sendiri dulu. Kalau itu sudah didapat, artinya tidak ada orang pun, itu nggak apa-apa. Karena saya senang gitu, senang menjalankannya. Itu mungkin. Nanti Mbak Vita mungkin kalau hadir lagi bisa menambahkan. Oh deh, oke, sudah ada Mbak Vita. Masih mute sepertinya Mbak, di unmute dulu. Suaranya tidak keluar Mbak. Tidak ada suaranya ya. Betul. Iya, suaranya tidak keluar. Iya, memang tantangan terbesar banget itu SC itu Mbak Uut, Masya Allah sekali. Ya, SC itu sosial, tapi justru tidak ada ini ya, tidak pernah ada. Maksudnya SC itu memang sosial, tapi untuk menggerakkan orang secara sosial juga ternyata tidak mudah gitu. Iya, betul banget. Punya apa? Rata-rata sudah memiliki aktivitas sendiri, sudah merasa orang juga ya saya belum butuh ini gitu, atau saya mau membantu orang lain kalau saya sendiri belum merasa bahagia dengan hidup saya, ya buat apa gitu ya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi balik pada kesadaran ini yang butuh siapa. Kalau yang butuh kita ya udah jalan aja dulu. Perihal nanti nggak ada temennya atau hanya saya sendirian, ya nggak apa-apa, orang saya seneng kok gitu. Saya suka kok gitu. Misalkan saya berbagi, kita suka berbagi kebahagiaan dengan memberikan nasi bungkus. Ya udah jalan aja dulu. Nasi bungkus saya sendiri aja yang jalan. Saya jalan terus mungkin ada satu tim di kepengurusan mau ikutan nggak? Ajak mau, oke, yuk jalan berdua, bertiga. Hingga akhirnya itu seperti makin membesar. Dan jangan lupa itu dengan semakin besarnya orang yang terlibat di dalamnya, sebetulnya semakin besar juga tanggung jawab kita ya. Jadi kalau semakin sedikit orang yang terlibat, kita juga nggak sebanyak tanggung jawabnya, nggak sebesar orang yang mungkin satu regional ikut semua, itu pasti tanggung jawab lebih besar. Jadi percaya saja apa yang bisa kita kerjakan dimulai dari apa yang membahagiakan diri kita dulu. Kalau sudah bahagia, prosesnya insya Allah tetap bisa dinikmati, walaupun itu sedih, pahit, dan kok saya merasa sendiri, tapi saya bahagia, jadi nggak bikin saya emosi juga. Gitu. Semangat betul. Ayo Mbak Pita tenang, ada masih banyak ya
yang menemani. Itu permasalahan yang mendunia, meng-IP gitu, bukan mendunia. Soal SR itu Masya Allah sekali. Baik, sambil nunggu Mbak Pita, nanti mungkin ada yang mau ditambahkan atau misalnya ada yang kurang. Mbak Ut, ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Mbak Deka ya, Mbak Deka Riyati dari Karawang. Terkait perizinan atau SOP produk yang mau dijual di KIPMA, kenapa harus melalui proses yang panjang, Mbak? Mohon maaf kalau untuk mengajukan perizinannya aja harus sampai berbulan-bulan. Jujur saya jadi lelah duluan, katanya jujur jadi lelah duluan. Perizinan produk di KIPMA tuh, Mbak. Gimana proses? Ya, proses yang berjalan di KIPMA, SOP yang sudah dibuat oleh KIPMA sebetulnya itu dihasilkan dari rapat anggota tahunan. Jadi mungkin teman-teman tanya, kenapa sih SOP-nya nggak bisa berubah secepat komponen lain gitu ya? Atau misalkan saya lebih agile di Seknas karena memang saya bukan badan hukum yang berhubungan langsung dengan kementerian. Nah, berbeda kalau di KIPMA. KIPMA ini sudah berbadan hukum koperasi yang artinya segala sesuatu, aturan main, ataupun pelaporan itu berhubungan langsung dengan kementerian, sehingga nggak se-agile komponen lain dalam membuat sebuah kebijakan. Kenapa sekarang dirasa terlalu sulit gitu ya, atau kayaknya kok panjang banget SOP-nya gitu. Itu pun tidak bisa diganti secara serta-merta dan saat itu juga karena ada aturan main. Setiap kali KIPMA membuat aturan dan ada perubahan, itu perlu dirapatkan. Jadi ada namanya rapat anggota tahunan, satu tahun sekali. Di sana bukan hanya teman-teman nanti mendapat laporan tentang SHU, gitu ya, soal hasil usaha, tapi juga akan diobrolkan tentang aturan main atau SOP yang akan berlaku selama 1 tahun ke depan. Nah, ini saya semakin ingin mengajak teman-teman justru mungkin di RAT berikutnya teman-teman perlu hadir yang memang menjadi anggotanya KIPMA, perlu hadir, perlu menyimak bahkan memberikan masukan apa yang perlu direvisi, diperbaiki dari SOP-SOP yang dibuat oleh pengurus. Gitu. Jadi kalau sekarang dirasa panjang, betul, saya pun mengiyakan. Mungkin dirasa mempersulit, iya betul. Tapi hal tersebut saya pun tidak bisa memberikan batasan bahwa ini harusnya berubah sekarang. Nggak bisa, karena memang ada aturan main. Laporan apapun itu perlu dilaporkan ke kementerian. Dan itu nggak bisa setara, misalkan sebulan sekali kita berubah, nggak bisa. Karena secara aturan mainnya harus per 1 tahun sekali perubahan yang terjadi di badan KIPMA sendiri. Itu Mbak. Dan apa yang bisa Seknas bantu? Seknas hanya bisa membantu dengan memberikan beberapa opsi yang mungkin bisa membantu teman-teman paling tidak mengobati rasa patah hatinya. Mengobati rasa patah hatinya sebelum betul-betul melaunching produk secara massal gitu sih. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Gimana Mbak Dede, sudah puaskah dengan jawabannya? Mbak Deka sudah puas dengan jawabannya? Teman-teman, Mbak Pita tadi yang bertanya sudah puas juga? Iya. Yang ada lagi yang mau bertanya? Ya, makasih Mbak Uut katanya. Iya, sama-sama Mbak Deka. Oh ini Mbak Pita, HP-nya katanya suhu HP-nya panas, tiba-tiba keluar sendiri, Masya Allah. Nih, ya Masya Allah, pokoknya banyak banget tantangan memang di IP itu ya, keren-keren. Pokoknya para pejuang nih, pengurus nih. Setiap regional itu memang luar biasa. Itu jadi curhatan hampir semua leader di setiap komponen ya. Iya. Masya Allah sekali. Mbak Vita di chat katanya mungkin kalau lagi baper aja kepikiran. Wajar, betul, nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa. Itu wajar. Jadi kenapa sih baper? Ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita harus mau jujur. Kita lagi nggak baik-baik aja itu harus jujur juga Mbak. Ini lagi nggak baik-baik aja, semuanya kepikiran ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi
itu memang proses manusiawi dari kita. Kita bukan robot, kita punya perasaan, kita bisa merasakan, bisa merespon sesuatu. Nah, disitulah letak beda kita dengan robot. Maka jangan dimatikan juga rasa baper itu. Itu penting karena dari situ indikator berjalan bahwa oh ini saya sudah sampai sini. Oh berarti ada perubahan yang saya rasakan. Kalau tidak pernah baper, justru kita harus tanya, kita ini manusia atau robot? Betul banget Teteh, benar. Memang kalau lagi baper tuh apalagi lagi aduh kenapa ya? Udah pengen udahlah gitu berhenti nyerah memang sih. Betul, Iya. Mbak. Yang perlu disiasati adalah durasi waktunya, Mbak Nisa. Jadi misalkan baper boleh, tapi jangan kelamaan. Oke, saya mau baper 2 hari. Ya udah 2 hari aja diselesaikan. Setelah 2 hari kita kembali on fire gitu. Kita fokusnya kepada solusi lagi gitu. Baper 2 hari yang lalu ya nggak apa-apa. Dinikmati gitu. Betul. Betul, Mbak. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau raise hand, yang mau langsung ngobrol sama Mbak Uut boleh. Yang mau di kolom chat juga boleh. Yuk, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. 1 pertanyaan lagi mungkin ya. Atau 1 lagi curhatan. Yuk, yang mau curhat ayo. Kita keluarkan semuanya unek-uneknya. Yang jadi segreg, yang kebingungan jadi segreg menghadapi membernya atau menghadapi kegiatan-kegiatan yang ada di jurnalnya, ya silahkan. Teman-teman yang lain juga boleh yang jadi member biasa, misalnya kalang kabut, pusing, asa banyak gitu programnya gitu. Padahal ini benar sekali pernah dialamin ya ini, jadi saya yang isi curhatnya. Jadi ada member yang ketika ikut macam-macam komponen ternyata mungkin mereka itu ini adalah PR kami ya mungkin ya, PR kami juga dari regional untuk lebih memberitahukan kepada membernya, karena Mbak Uut seperti ini pernah ada kasus ketika saya itu menjadi calon warga ya, saya kebetulan mengemban amanah ketua kampung, jadi saya japri calon warga yang tiba-tiba lip dari grup calon warga kan gitu. Terus kata dia jawabnya gini, emang bedanya apa? Ini kan sama-sama IP, dia kirim screenshot grup Trans City waktu itu. Jadi kan dia ikut hima mungkin ya sama komunitas. Bedanya apa sih emang? Ini kan sama-sama IP. Emang bedanya apa? Saya jelasin. Oh ya udah, tolong dong masukin lagi dengan santainya. Itu baru calon warga ya Mbak Nisa? Ya, itu baru calon warga, Masya Allah. Itu tantangan luar biasa. Nah, itu memang jadi banyak yang belum paham mungkin ya Mbak ya. Jadi asal milih mungkin waktu ketika pemilihan itu, ketika penjurusan itu mereka mungkin asal milih penjurusan aja, belum paham bahwa dipisah gitu, komponennya dipisah gitu. Atau mungkin gitu. ini Mbak, mau icip juga kali ya, mau icip, kali saya bisa 3 komponen gitu ya. Nah iya, mungkin gitu juga. Saya kan nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kali, mungkin jadi ikut 3 komponen, begitu masuk stres sendiri gitu. Memang karena mungkin berpikirnya gini kan, ada juga yang gini ya Mbak Uut ya, oh ibu profesional ya, oh itu tentang parenting ya, mikirnya cuma itu aja gitu ya. Pas masuk ternyata Masya Allah. Iya, betul. Jadi mereka ini sendiri gitu. Informasi yang mereka dapatnya hanya sekilas mungkin ya. Betul. Gitu. Emang betul sih. Ayo monggo Mbak Karin. Ya, silakan Mbak Karin. Terima kasih. Oke, saya mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya Mbak Nisa. Iya, Mbak, silakan. Oke, saya nanya ya. Nanti teman-teman boleh boleh langsung ajukan lewat chat ataupun ngobrol langsung dengan saya. Oke, Ibu Profesional sudah berjalan selama 1 dekade. Saya nggak tahu teman-teman bergabung di Ibu Profesional dimulai dari tahun berapa. Tapi saya ingin tahu dari awal teman-teman gabung hingga saat ini teman-teman masih aktif di Ibu Profesional, apa saja yang dirasakan oleh teman-teman? Boleh di kolom chat, boleh ngobrol langsung dengan saya. Silahkan, yuk. Ada berapa partisipan nih? Ada 69. Yuk, apanya yang banyak Mbak Dede? Apa yang dirasakan loh nanyanya. Apa yang dirasakan?
Kan wah banyak. Oh bahagia, baper, semangat lagi, nambah ilmu lagi, pengembangan diri. Oke, Mbak Rini terima kasih. Yang lainnya rasa manis asam. Apa itu Mbak Nisma? Mbak Nisma bisa aja. Tangis, tawa, bersyukur. Campur aduk, bahagia, seneng, kagum, semangat. Ayo, Satu dong, penuhin. Satu, Ayo mau dong ajak yang ngobrol. Ayo dong yang ngobrol. Yuk, siapa nih yang mau ngobrol nih? Mbak Dekaryadi deh. Mbak Deka, coba. Tadi bilang banyak rasanya. Banyaknya apa saja? Yang bilang banyak dimunculin. Mbak operator dimunculin yang bilang banyak. Iya, bentar Mbak. Masih hektik, bentar ya. Saya keluar dulu. Oke, siap. Wah, banyak sekali pertama kali rasa kenal es campur. Zoom. Waduh, seger ya kalau di puasa gini rasa es campur. Siang-siang gini ngomongin es campur. Langsung kebayang. Mbak Dede. Ayo Mbak Dede. Sebanyak apakah itu rasanya? Sebanyak apa itu? Nah, itu. Banyak apa? Banyak banget, Mbak. Saya join IP Karawang itu tahun 2017. Berarti kurang lebih sudah 5 tahun ya. Iya, betul. 5 tahun berjalan. 2017 itu anak saya baru usia 1 tahun setengah. Masya Allah. Saya merasa ini anak mau diapain gitu. Nggak punya ilmu. Pas melahirkan sempat kena baby blues karena anak nangis saya malah ikut nangis. Terus apa ya namanya? Ditinggal suami kerja saya nangis gitu. Saya baru paham itu baby blues setelah anak saya usia 3 atau 4 tahun gitu. Oh ternyata saya mengalami itu. Nah, gabung komunitas ibu profesional Karawang justru yang membuat saya ngerasa oh ternyata ada ilmunya loh gitu. Oh ternyata ada sekolahnya untuk ibu karena saya dulu tahunya Institut Ibu Profesional sebelum chapter ya Mbak ya. Setelah ikut matrikulasi langsung ikut kelas Bunda Sayang. Dari Bunda Sayang cukup lama nunggu ke kelas Bunda Cepatan. Nah itu mulai ngerasa kok lama banget ya gitu. Ini ngapain lagi gitu. Sempat ngerasa kayak gitu. Dan perubahan yang saya rasakan yang tadi perasaannya itu banyak tuh benar-benar nano-nano gitu yang ngerasa. Lalu dulu saya masih ngerasa nanti di rumah ngapain gitu. Terus anak saya mau gimana gitu. Dan sekarang alhamdulillah ikut berbagai kelas. Alhamdulillah sudah lulus kelas Bunda Salihah kemarin. Terus bikin kegiatan di rumah. Memang sebelum pandemi saya sempat dulu ada event buat Gameland ya dari Padepokan Margasari dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan event Playdate untuk teman-teman anak saya karena saya merasa tantangan anak saya kecanduan TV kok aneh nggak mau makan kalau nggak nonton TV gitu. Terus ini ada yang aneh kenapa gitu. Nah itu semua saya dapatkan jawabannya dari ibu profesional. Ada cari informasi tentang ini board game apa sih gitu. Oh ternyata ada permainan yang kita nggak perlu screen time gitu ya. Nah alhamdulillah sampai sekarang 2022 walaupun event Playdate-nya sempat vakum selama pandemi, tapi board game yang sudah kami buat bersama suami dan anak gitu, alhamdulillah masih dipakai dan kemarin terbaru kita bikin kegiatan anak-anak di pesantren silat di sini Mbak. Jadi ada pesantren silat Ramadan untuk anak-anak usia TK sampai SD kelas 3 itu kita buat dengan cara bermain board game. Jadi selain untuk tadarus itu untuk anak-anak gedenya gitu, anak-anak kecilnya itu kita bikin acara bermain. Nah ini dari tantangan dari dalam rumah sendiri sih Mbak yang ngerasa oh iya ya anak saya ini nggak apa namanya ini nggak benar loh gitu karena saya tahu kok nggak mau makan kalau nggak nonton TV gitu. Saya temukan jawabannya di board game. Terus saya dapatkan ilmu tentang membersama anak di kelas Bunda Sayang. Jadi kalau saya ditanya gimana perasaannya itu benar-benar banyak Mbak. Alhamdulillah manfaatnya sampai sekarang bisa
rasakan untuk keluarga saya sendiri gitu. Alhamdulillah, keren Mbak. Mbak Dede Keren. keren banget, Masya Allah. Jadi udah mulai terasa ya, apa yang di IP itu benar-benar melihat sebuah tantangan individu, ya tantangan kita sendiri itu bisa jadi solusi buat orang lain. Ketika kita bisa menjalaninya atau bahkan melampaui tantangan tersebut. Keren. Oke, siap. Makasih Mbak Dede. Duh, ini tuh nyes di hati. Jadi Iya. kalau yang rasa lelah jadi pengurus itu terbayar dengan apa yang teman-teman rasakan. Walaupun kita bentuknya adalah volunteer base, tapi tetap ya bukan artinya tidak tanpa kesungguhan, bukan tanpa kesungguhan menjalankannya. Apa yang bisa kami bagi dan kami layani untuk teman-teman mendapatkan apa yang memang menjadi kebutuhannya, itu insya Allah akan kami kerjakan. Walaupun mungkin bentuknya adalah alon-alon asal kelakon ya, jadi pelan-pelan kami buat gitu, kami rasakan, oke ini bisa, lalu nanti kami evaluasi, lalu bikin bentuk baru lagi yang lebih disempurnakan ya, sampai akhirnya nanti terlihat oke ini lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai ya Mbak Nisa? Iya, nggak kerasa banget ya. 45 menit loh padahal, Masya Allah. Nanti kita harus bikin 3 jam kayaknya. Mengalahkan yang kemarin ya, live kemarin tuh di FDG 3 jam. Iya, ya Masya Allah sekali ya, keren-keren pokoknya. Nah ini udah selesai ya, tapi ini ada satu apa ini? Pertanyaan ada di pendaftaran matik Mbak, saya rasain ada yakin sama passion di batch 9. Oh, yang tadi yang kayak yang kata saya banyak yang ini ya. Iya, betul. Betul sekali, intinya banyak gara-gara IP itu banyak mak-mak yang gak kudet, yang up to date, yang tahu Canva, yang tahu Google Form, yang pokoknya keren banget. Ya itu aliran rasa saya Mbak. Saya kenal Google dokumen, saya kenal semuanya itu dari IP awalnya. Kalau nggak kayak dari IP, kayaknya saya apa itu ya? Itu cuma apa gitu. Baik, teman-teman, sesi ini sudah selesai. Terima kasih banyak Mbak Ut atas kesempatannya, semua penjelasannya, teman-teman juga terima kasih yang sudah bertanya dan aktif bertanya. Terima kasih. Sebelum ditutup acaranya masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita akan main game dulu nih Mbak Uut. Oke, siap. Ya, soalnya sayang nih door prize-nya banyak kan, sponsornya nggak dikeluarin itu sayang banget. Boleh teman-teman yang harus ikut gabung, games ini akan dipandu langsung oleh Mbak Putri Pajar. Silahkan Mbak. Baik, Teh Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Mbak Uut, teman-teman. Waalaikumsalam. Iya, setelah tadi kita curhat-curhatan nih, sudah lega ya rasa hati ini. Nah, sekarang saatnya saya tambah lagi kelegaan hatinya dalam bermain game. Tapi saya buka dulu nih dengan pantun sedikit. Dapat kado rasanya surprise. Cakep. Kado dibungkus bentuknya segi 4. Siapa nih yang mau door prize? Hayu atuh kita merapat. Baik. Untuk games yang pertama kita ada tebak kata nih teman-teman. Jadi nanti kami akan menampilkan dua gambar. Teman-teman silahkan menebak kira-kira itu katanya apa. Halo? Ya. Dan kita akan ambil sebentar. Ya. Dan kita akan ambil 2 pemenang tercepat dan benar. Dan silakan tulis jawabannya di kolom chat. Siap ya teman-teman ya? Oke. Siap. Iya. Gimana nih Teh Maunah? Ya. Silakan. Ini adalah tebak kata pertama. Nah, kira-kira apa itu ya? 1, 2, 3, 4. Ya, cukup. Terima kasih teman-teman, kita udah dapet nih pemenangnya. Ya, terima kasih. Ya, sebentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah dapat. Saya catat dulu ya.
Ini ya. Tolong naikin dong kan. Ya. Siap-siap untuk gambar kedua. Ya, silakan. Bawah. Bawah lagi. Belum. Belum nih, belum ada nih yang benar. Ya. Oke, kita sudah dapat pemenangnya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya catat dulu ya. Baik. Untuk game pertama ini, jawaban yang pertama adalah kebanggaan keluarga. Dan gambar yang kedua adalah selamat berpuasa atau selamat puasa boleh. Baik, terima kasih untuk game sesi pertama ini. Ya, sekarang kita berlanjut ke game berikutnya. Masih ada waktu ya, Teh Nisa? Bagaimana? Masih ada berapa sesi game, Mbak? Ada 5 lagi. Ada lebih, iya benar-benar. Dua lagi. Masih 2 sesi game, Saud. Masih banyak. Door prize-nya banyak nih, Masya Allah. Oke, sekarang game yang kedua saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh Teh Google. Teh Google. Dan gamenya adalah game tebak judul lagu. Nanti Teh Google akan membacakan sebuah lirik lagu. Silahkan teman-teman tebak apakah judul lagu itu. Dan saya akan cari 2 tercepat dan benar di kolom chat ya. Kembali ditulis jawabannya di kolom chat ya teman-teman ya. Ya, silakan Teh Google lirik lagu yang pertama. Kukira kita akan bersama terlalu banyak yang sama latarku dan latarmu. Betapa hatiku takkan pilu. Oh ya, cukup sampai di situ yang tadi. Oke. Kira-kira lagu apa itu? Yang tadi yang atas. Wah, sudah dapat. Kita akan bersama. Sudah dapat pemenangnya, Masya Allah cepet banget ya teman-teman. 2 orang tercepat dan benar sudah dapat. Baik, terima kasih. Judulnya adalah Hati-hati di Jalan. Betul. Yang ini atas. Oke. Baik, kita lanjut ke lirik lagu kedua. Silakan Teh Google. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku, betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri lihat Stop dulu. Stop dulu Teh Google. Teh Google-nya terlalu semangat nih. Oke. Ya, lagu kedua sudah kami dapatkan pemenangnya. Ke bawah lagi, ke bawah. Oke, stop. Saya catat dulu ya teman-teman. Ya, boleh. Ya. Baik, sekarang lagu ketiga. Silakan. Melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri lihat becakku lari bagaikan tak berhenti becak-becak jalan hati-hati. Ya, kira-kira lagu apakah itu? Melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri lihat becakku lari bagaikan tak berhenti becak-becak jalan hati-hati. Sip, kita sudah dapatkan pemenangnya 2 yang tercepat dan benar. Yang tadi itu judul lagunya adalah Naik Becak dan yang sebelumnya itu Gugur Bunga. Betul sekali. Ya, lagu terakhir. Silakan Teh Google. Kenapa Mbak Lucy? Ya, lagu terakhir silakan. Habis ya? Oh, habis ya. Iya. Salah saya. Saya kasihkan ya. Baik. Terima kasih teman-teman.
Ternyata masih ada nih door prize-nya ya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, ternyata sudah habis. Kayak Google-nya sudah selesai. Dan game yang terakhir ini berjudul Bawakan Aku. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah clue dan teman-teman mencari dan menunjukkan benda yang saya maksud itu. Di sini akan dicari 3 tercepat yang on cam. Nah, seperti itu. Siap ya teman-teman? Clue yang pertama, Mbak Utami Sadikin merupakan sekjen ibu profesional. Jadi tolong bawakan saya sebuah benda yang berawalan huruf S. Apa ya? Yuk. Yuk Bang, cepetan. 3 orang tercepat. Sambil bantu saya ya. Cari benda berawalan S. Yang sudah boleh raise hand atau teriak ya. Ya, teman-teman teman-teman panitia bantu saya melihat siapa yang. Ya, siapakah dia? Ada Mbak Irma dari Cirebon. Saya pilih Siapa? 3. Boleh yang sudah boleh teriak. Ya. Kolerasi. Ini relate-nya dengan sekjennya apa, Mbak? Cukup enggak sih. Yang ada S-nya aja gitu, Mbak. Tadi aku mikir makanya ini apa sih bendanya? Saya juga bingung. Alihan isu aja Mbak Ut. Yang penting ada S-nya gitu, Mbak Ut. Baik. Tadi saya lupa yang ngasih waktunya hanya 5 detik. Yang penting door prize habis, Mbak Ut. Iya. Gimana teman-teman? Apakah sudah dapat nih? Saya catat dulu ya. Ini banyak. Aduh, saya jadi saya mikir, Mbak. Enggak, saya mikir jadinya. Itu saya bawa apa? Sendok, sapu maksudnya. Itu apa hubungannya sama sekjen? Baik. Oke, sudah ya. Sudah ditunjukkan barangnya. Sudah Teh Putri? Saya belum catat, Mbak. Bentar, Mbak. Saya udah dapat banyak ini malah. 1 aja. Ya. Nah. Sebentar. Tetap on cam ya yang bawa barang. Nih. Teh Dinan bawa apa sih ini? Mbak Lucy Diani bawa apa itu? Spatula ya? Mbak Dinan Sadrina itu bawa apa ya? Iya, aku juga nanya tadi Mbak Dinan bawa apa? Stiker, Mbak. Oh, stiker. Stiker. Oke. Stiker. Mbak Andika Kreatif. Oke, saya sudah dapatkan pemenangnya. Baik. 1 lagi. Siap-siap teman-teman. Narasumber kita kali ini ya masih tentang Mbak Uut nih. Sedang memakai jilbab yang berwarna apa? Jadi tolong bawakan saya benda yang berwarna sama dengan jilbab narasumber kita. Iya. Mbak Utami boleh minta konfirmasi itu warnanya apa ya? Ini laptop saya kayak udah burem gitu. Puas banget ketawanya. Ini enggak abu sih, Mbak. Apa sih kayak burgundi gitu ya? Burgundi. Apa sih burgundi itu kayak ungu tapi bawain uang. Ungu berarti silakan teman-teman, let's go cari warna ungu. Iya, Muda. bawain uang nggak? Bawain uang. Berwarna ungu. Oh, apa itu? Apakah Enggak, itu? hostnya juga nanya itu warna apa? Teh Windy membawa apakah itu? Teh Irma bawa bedak. Teh Nana. Teh Nana siapa lagi ini? Teh Erni bawa apa? Ungu.
tua, mau ungu muda makan ya? anak warna ungu. Indigo bukan ya warnanya? Indigo. Ada Mbak warna indigo. Oh, ada. Iya Warna ada. apa itu? Ada. Emang ada. Emang ada. ada. Iya, Cuman ada. bukan Baut itu ungu tapi ke abu-abuan gitu. Abu-abuan, ya betul. Ya, ungu ke abu-abuan. Saya cari yang paling mendekati ya Mbak ya. Sebentar, ini saya bingung. Silakan. Semangat Yang bekerja punya Teh itu Putri. tuh banana tuh, yang punya banana. Betul, Hampir Banana sama tuh. Yuliani. Sebentar, saya catat. Banana. Aduh. Ini Teh Asri lagi dipakai nih, kayaknya Teh Asri sama nih warnanya. Teh Asri lagi dipakai. Samaan. Kita lihat Teh slide Asri, yang ini. Mbak Nurul Hikmah. Teh Mulfi itu apa ya? Ungu, keset, selimut. Mbak Nurul Hikmah membawa apakah itu? Warnanya kayak mirip. Bundanya lagi jilbab baut. ini lihat lagi disuruh kayak gini. Ya. Tuh, habis senyum. Baik, terima kasih. Saya sudah dapatkan 3 pemenangnya. Bukan pemenang. Ya kan bisa makan. Oke. Untuk sesi game kali ini, untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di mana, Teh Nisa? Nanti akan diumumkan di regionalnya masing-masing ya, Baik. sama sekregnya masing-masing. Iya. Baik, Wah, terima ya kasih Allah, Masya Allah. teman-teman. Terima kasih ketinggalan. teman-teman atas Masya Allah, terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Iya. atas kesediaannya ikut game kali ini. Saya Putri Fajar undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang paling bikin berkesan itu saya akhirnya bisa melihat ketawa Mbak Uut yang lepas. Masya Allah. Alhamdulillah Jawa Barat dan Banten berhasil bikin Mbak Uut ketawa lepas. Hiburannya ya Allah, nikmat sekali ya, seru banget. Tapi sayang banget teman-teman, waktunya sudah habis. Kita harus mengakhiri sesi kita kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, juga Mbak Uut terutama ya. Tentu saja pertemuan kita ini harus kita abadikan ya harus biar berkesan, biar momennya ada kenangannya ya sama Uut. Baik, teman-teman yang off kamera boleh dinyalakan kameranya. Kita akan ngambil sesi foto. Kita akan sesi foto bersama. Siap-siap fotografer. Ada berapa slide? Apakah 1 slide saja cukup atau berkali-kali? Fotografernya sudah hadir? Sudah siap? Teh Nuri. Oke, udah oke. Siap. Oke, kita akan berapa gaya nih? Serius dulu ya. Jangan ingat game. Jadi ingat gamenya ketawa. Yuk, Teh Nuri siap. Boleh silahkan Teh Nuri di itu. Oke, baru slide 1. Tahan ya senyumnya. Slide 2, siap-siap. 1, 2, 3. Cekrek ya, pakai suara aja. Oke, ini masih ada yang mau ikut nggak? Slide 3 belum pada buka nih. Sampai lagi ya. Oke, sudah. Terima kasih. Pakai gaya bebas ya. Satu kali boleh. lagi gaya bebasnya. Boleh, gaya bebas. Yuk, kita mulai Mbak Nuri, komando, gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2. Ada yang benerin kerudung. 3, senyum. Oke, sip. Makasih. Mau lagi?
Enggak, udah cukup ya. Oke, siap. Ya, alhamdulillah serangkaian acara Sekjen Gostu Regional sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Mbak Ud, terima kasih. Hatur nuhun sudah hadir. Sami-sami. Senang banget saya bisa hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Ya, Insya Allah sama-sama, ketemu Mbak lagi. Ud. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, kita tutup acara ini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau apapun itu selama memandu acara ini, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu lagi di sesi acara yang lain. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uut. Sama-sama. Udahan tuh. Ilem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KN. Mama.